Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Kami coba sampaikan pertanyaan dari Bu Ike dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pertanyaan ditujukan kepada Bu Haryani terkait dengan tools yang digunakan pada penelitian tersebut. Apakah berupa kuesioner ini ya untuk instrumennya gitu ya. Kemudian ada berapa pertanyaankah seperti itu atau hanya conversation dengan panduan seperti yang telah disebutkan. Kemudian terkait dengan ECOG, bagaimana cara peneliti menilai status performa melalui WhatsApp? Apakah hanya dengan ditanya? Kemudian penelitian ini menarik untuk diterapkan di Indonesia, tetapi memang kendala teknologi. Tidak semua pasien bisa menggunakan fitur WhatsApp Messenger seperti itu. Adakah alternatif yang lainnya mungkin untuk menyiasatinya? Pertanyaan Bu Ike ditujukan kepada Bu Haryani. Mungkin kami persilakan Bu Haryani nanti memberikan responnya. Mungkin juga nanti perspektif dari klinisi dan juga dari Bu Kristanti yang juga sangat concern di bidang ini mungkin bisa memberikan respon juga. Jadi kami mengundang tidak hanya Bu Haryani, mungkin dari Bu Kristanti dan juga Bu Santi untuk memberikan respon untuk pertanyaan ini untuk beberapa aplikasi penerapannya di Indonesia. Monggo, Bu Yani, mungkin Bu Yani terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Ike ya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta atas pertanyaannya ya. Jadi memang di dalam jurnal ini, di dalam artikel ini memang disebutkan bahwa untuk collect datanya itu memang hanya menggunakan itu chat yang ada di WhatsApp ya, tidak menggunakan kuesioner seperti itu. Jadi conversation yang ada di dalam WhatsApp ya, chat antara pasien dengan onkologisnya selama 4 minggu terakhir, kemudian itu yang dianalisa ya, diekspor ya kan, ada kita bisa melakukan ekspor chat ya, kemudian dari situ kemudian dianalisa dan dikategorikan seperti yang tadi sudah saya paparkan. Jadi memang tidak ada kuesioner hanya berupa conversation yang ada di dalam chat WhatsApp, kemudian diekspor ya, itu memang bisa dilakukan menggunakan WhatsApp. Ke penelitian ya, menurut saya ini menarik ya. Nah, bagaimana ya kalau misalnya pasien tidak menggunakan tidak semuanya bisa menggunakan fitur WhatsApp ataupun Google Doc. Mungkin nanti juga minta tanggapan dari Bu Santi yang ada di klinik ya. Kalau dalam kacamata saya sih sepertinya penggunaan WhatsApp itu sudah sangat familiar ya. Kalaupun misalnya pasiennya misalnya sudah sepuh gitu ya, lansia, mungkin kan juga bisa keterlibatan caregiver-nya yang biasanya kan memang kalau pasiennya sudah sepuh, komunikasi dengan dokternya adalah dengan familinya ya, dengan anaknya seperti itu, sehingga itu sepertinya menurut saya ya masih visible kalau misalnya kita mau conduct penelitian yang serupa seperti itu. Itu sih Pak Anggi tanggapan dari saya. Oh ya, kemudian satu lagi tentang ECOG ya, ECOG respon ECOG. Kalau di dalam artikel ini memang hanya mengandalkan tadi self report seperti itu. Mungkin nanti Bu Santi juga bisa menambahkan karena di klinik juga sepertinya juga ada penelitian ECOG ya. Nah itu apakah berdasarkan self reported ataupun ada nilai dari yang diakses oleh PBC seperti itu. Karena kalau kita lihat komponen-komponen yang di dalam ECOG kan terkait dengan bagaimana kemampuan pasien itu untuk melakukan self care ya, kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya, mulai dari 0 sampai dengan 5 gitu ya. Di mana di sini hanya membagikan 0 sampai 1 dan 2 ya, di mana 2 berarti pasiennya masih bisa melakukan aktivitas lebih dari 50% secara lebih dari 50% ya secara mandiri. Jadi memang menurut saya ECOG itu juga visible juga untuk misalnya di self report karena itu mengukur tingkat kemampuan pasien dalam melakukan daily self care seperti itu. Jadi di sini memang self report untuk ECOG. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Bu Haryani. Jadi memang ini
spontan gitu ya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dialami selama masa pandemi begitu ya. Jadi memang tidak menggunakan kuesioner yang terstruktur tapi langsung ditanyakan bagaimana feelingnya, responnya begitu. Sebelum berlanjut saya konfirmasi Bu Kristanti, halo. Apakah masih bersama kami? Oh, Nj. Suaranya terdengar, Bu. Apakah memberikan respon? Silakan. Pertanyaan yang dialami selama masa pandemi begitu ya. Jadi memang tidak menggunakan kuesioner yang terstruktur, tapi langsung ditanyakan bagaimana feelingnya, responnya begitu. Sebelum berlanjut saya konfirmasi Bu Kristanti, halo. Iya. Halo. Oh, Nj. Kedengeran ya suara saya ya, Pak Anggi? Iya, Bu Tanti, monggo. Ya sudah kedengeran. Sampun. Kalau menurut saya terkait dengan itu tadi, kan yang ditanyakan bukan soal ECOG apa, tapi bagaimana cara penelitian ECOG-nya itu gitu. Saya rasa mungkin perlu bahwa ada penelitian ini bukan respon yang dikenal oleh peneliti, tetapi peneliti hanya memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pasien dengan cara WhatsApp. Penilaian ECOG-nya sampai 1 dia sudah punya status kondisi pasien saat dia melakukan penelitian. Mungkin seperti itu ya. Ya udah tadi saya sudah menyampaikan persepsi saya tadi. Oh, nggih. Terdengar, Bu. Suaranya jelas sekarang. Intinya itu saya rasa peneliti mendapat informasi dari WhatsApp dari pasien mereka sendiri gitu. Sehingga dia sudah tahu kalau pasien kondisinya dengan status performanya itu seperti apa. Bukankah demikian Bu Ayani? Iya Bu, jadi memang tadi saya menjelaskan tambahan ECOG, maksudnya untuk memberikan gambaran bahwa ECOG itu memang relatif lebih memudah ya dalam penelitian ini memang hanya self report dari yang pasiennya melalui WhatsApp. Oke, berarti clear. Oke, terima kasih untuk responnya Bu Tanti. Dari Bu Santi ada tanggapan terkait dengan pertanyaan ini? Mungkin sedikit yang soal penilaian ECOG itu ya. Karena sebenarnya komponen dari masing-masing penilaian ECOG dari skor 0 sampai 5 ini sebenarnya juga perlu ditanyakan gitu. Artinya apakah misalnya dia memang sepenuhnya aktif atau tidak. Jadi relatif memungkinkan seandainya itu ditanyakan ini dalam bentuk self report seperti atau pasien mengatakan sendiri status saya itu seperti ini kayak gitu, kemudian nanti diterjemahkan sesuai dengan scoringnya. Akan tetapi yang tidak kalah penting sebenarnya kalau misalnya kami di klinik itu keluhannya itu perlu dikonfirmasi dengan objektifnya itu seperti apa. Apakah benar misalnya pasiennya saya ini terbatas nih saya terbatas untuk melakukan aktivitas perawatan diri saya seperti itu. Nah, itu kita kalau misalnya keuntungannya ketika kita melihat langsung pasien itu kita bisa mengkonfirmasi benar enggak kalau misalnya pasien ini hanya bisa melakukan 50% self care-nya seperti itu. Karena kadang masalah tentang performa ini kadang-kadang demotivasi, pasiennya kurang motivasi atau juga memang tidak diizinkan oleh keluarga padahal dia sebenarnya secara fisik mampu dari secara tanda vital dan lain-lain maupun dari segi laboratoris, dari segi pemeriksaan penunjang lain baik kayak gitu sebenarnya dia bisa mengoptimalkan tapi kadang-kadang ada masalah psikologis yang kadang kurang motivasi atau mungkin tidak diizinkan oleh keluarga. Nah, kelemahannya mungkin di situ. Jadi tidak bisa melakukan konfirmasi secara objektif apakah scoring yang dilaporkan oleh pasien itu sesuai dengan kondisi aslinya seperti itu saja. Tapi relatif memungkinkan ya seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Haryani bisa saja karena toh juga yang dari scoring 0 sampai 5 ini semuanya ditanyakan sebenarnya.
keuntungannya kalau langsung kita bisa mengkonfirmasi kondisi fisik yang aktual seperti itu. Terima kasih. Jadi langsung bisa diklarifikasi betul nggak sesuai dengan penilaian begitu ya, sehingga lebih pas kondisinya dan sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Baik, pertanyaan yang lainnya, sudah muncul pertanyaan lagi dari live streaming YouTube dari Muhammad Zulfatul A'la. Oke, pertanyaan pertama kepada Bu Kristanti. Bu Kristanti masih bersama kita? Ya. Oh ya, saya bacakan ya Bu pertanyaannya. Jadi, apakah memungkinkan kita melakukan in-depth interview untuk data kualitatif melalui telepon? Oke. Kemudian bagaimana untuk strategi trustworthiness-nya? Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kepada Bu Santi, di rumah sakit RSDS, Rumah Sakit Sarjito mungkin ya, maksudnya RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, apakah sudah ada sistem monitoring efek samping kemoterapi pasien kanker ketika sudah di rumah? Dan apakah ada keterlibatan puskesmas dalam manajemen pasien kemo di komunitas seperti itu? Mungkin kesempatan pertama kami berikan kepada Bu Kristanti untuk memberikan respon dan tanggapan untuk pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Zulfatul A'la. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini terima kasih dari apa ya? Dari Jember. Ya, ini dengan penelitian kualitatif ya, interview kualitatif. Kalau menurut saya di era pandemi ini sangat memungkinkan kita melakukan interview dengan melalui sambungan telepon. Tetapi ditanyakan kita hanya mendengar kita belum pernah kenal maka itu memang yakini diwawancara adalah orang tersebut, bukan anaknya atau bukan ibunya, tapi yang bersangkutan. Oleh itu, kalau kita mau memberikan sarana melalui telepon sebaiknya yang kita wajah yang bersangkutan. Artinya dari awal kita sudah ada deal bahwa akan dilakukan wawancara sambungan telepon, juga memberikan kita tahu dan sebagainya, tidak hanya dengan suara tapi dengan gambar. Dan untuk itu di awal tentunya harus ada penjelasan, kesediaan, boleh mengatakan identitasnya meskipun itu nanti secara etik juga harus bertanggung jawab dengan baik identitas tidak dipublikasikan secara luas gitu. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tanti. Jadi intinya tetap aplikatif, tetap memungkinkan, walaupun memang tadi prinsip-prinsip etik, prinsip penelitian dalam kualitatif ini harus tetap dipegang teguh gitu, saya lanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada Bu Santi untuk pertanyaan yang kedua, monggo. Terima kasih, Dek A'la ya, Zulfatul A'la. Karena manggil saya Mbak, jadi saya harus memanggil dia Dek itu ya. Untuk di rumah sakit saya ya, apakah sudah ada sistem monitoring efek samping kemoterapi kayak gitu? Kalau sistem yang kaitannya dengan sistem yang betul-betul kita mengkaji dalam 1 minggu seperti itu, di minggu pertama keluarnya apa saja itu belum ada, tapi ini menjadi trigger juga nih. Jadi terima kasih pertanyaannya ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan ke depannya untuk seperti itu. Akan tetapi yang jelas kita membawakan pulang
media edukasi untuk pasien ini agar dia bisa melakukan self monitoring terhadap keluhan apa saja yang dialami dia pasca kemoterapi. Jadi ini tergabung dengan jadwal kemoterapi pasien yang dibawa pulang. Mungkin seandainya saya bisa menunjukkan gambarnya ya. Jadi di bagian depan itu ini merupakan jadwal kemoterapi pasien, kemudian di halaman keduanya merupakan edukasi untuk keluhan-keluhan apa saja yang bisa dialami oleh pasien, beserta dengan edukasi apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi dan apa yang harus dihindari ketika itu terjadi. Selain itu kita juga sertakan tanda khusus ya, untuk tanda bahaya untuk pasien-pasien pasca kemo, keluhannya jika terjadi misalnya demam lebih dari 38 derajat Celcius atau menggigil, ada batuk atau radang tenggorokan, ada radang mulut yang berat, misalnya muntah yang terus berlanjut sampai 12 jam setelah diterapi, tidak BAB lebih dari 3 hari, kemudian diare atau diare lebih dari 24 jam dan sebagainya, tanda bahaya itu kita betul-betul edukasikan kepada pasien pada saat kemoterapi sehingga dia nanti akan aware di minggu-minggu pertama itu keluhan apa saja yang dialami, dan ketika ada salah satu dari tanda bahaya itu kita menyarankan pasien untuk segera kontrol kepada kontrol ke fasilitas kesehatan, dan kita selalu edukasinya seandainya misalnya keluhannya ini terlalu berat sehingga tidak memungkinkan karena masalah jarak untuk mencapai rumah sakit Sarjito, maka yang pertama dilakukan mungkin bisa periksa ke fasilitas kesehatan yang terdekat, misalnya puskesmas. Jadi kalau di sini Zulfa menanyakan apakah ini ya ada peran keterlibatan puskesmas? Oh, ada banget kayak gitu. Jadi bisa menjadi ini orang yang pertama menangani kalau misalnya itu kondisinya gawat sekali, kondisi pasien gawat sekali sehingga tidak sampai di di rumah sakit. Dan setelah diperbaiki di fasilitas kesehatan yang terdekat, kita tetap menyarankan untuk kembali ke rumah sakit karena nanti harus pasien harus melaporkan apa yang terjadi, apa yang dialaminya itu kepada DPJP-nya sehingga nanti akan ada tindak lanjutnya. Apakah nanti akan ada pertimbangan dari DPJP apakah ini ternyata dosisnya terlalu besar seperti itu, atau misalnya bagaimana, atau mungkin ada perlu penundaan seperti itu. Nah, itu tetap harus ketemu sama DPJP-nya. Tapi kalau misalnya ditanyakan apakah ada keterlibatan puskesmas, iya ada. Dan khususnya untuk era pandemik ini memang kita kita pada awal-awal kemarin pada saat masih tanggap darurat, kalau sekarang sih sudah relatif normal ya. Pada saat tanggap darurat kemarin memang beberapa DPJP menyarankan untuk pasien tidak kontrol sampai 2 kali ke Sarjitonya. Jadi di yang pertama itu diminta untuk kontrol ke laborat ke puskesmas, kemudian nanti konsultasi dengan dokter puskesmas apakah hasil laboratnya normal atau tidak. Ketika itu hasil laboratnya tidak normal dan mungkin perlu penanganan lanjutan misalnya dengan injeksi DCSF untuk meningkatkan leukosit misalnya, atau misalnya transfusi, atau misalnya ada terjadi trombositopenia, itu baru nanti disarankan untuk datang ke Sarjito. Tapi kalau misalnya kondisinya baik setelah dari hasil konsultasi dengan dokter puskesmas, itu nanti bisa tidak usah datang ke rumah sakit, baru nanti datang di minggu keduanya pada saat akan menjelang kemo. Kalau menjelang kemo ini mau nggak mau harus datang, karena kan kita harus menilai performa ya, sekali lagi dia layak nggak untuk kemo yang berikutnya, dan juga kaitannya dengan administratif, pengurusan obat, dan lain-lain. Jadi tetap ada keterlibatan puskesmas dalam hal ini. Jadi kita sangat senang sekali nih kalau misalnya semua puskesmas seperti ini ya. Jadi kita merasa yang di rumah sakit merasa nyaman kalau misalnya ada peran aktif dari puskesmas dalam hal ini. Begitu. Terima kasih. Oke, jadi memang ada keterlibatan walaupun memang tadi bentuknya adalah edukasi, ada media edukasi yang ditinggalkan ke ini ya. Dan juga tadi dijelaskan ada early warning scoring tadi ya, selama COVID ini ya. Oke. Ada tanggapan dari Bu Haryani terkait dengan 2 pertanyaan ini? Ya, mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Santi. Saya jadi ingat ya penelitian kita ya. Ya, jadi kita bertiga sama Bu Tanti ya, dan sama Dokter Susan ya, penelitian tentang Jadi tadi Bu Santi menyampaikan bahwa untuk yang meng-highlight yang sistem monitoring efek samping kemoterapi setelah pasien di rumah ya. Jadi ya kita membuat tadi disampaikan bahwa di rumah sakit sudah diberikan semacam edukasi ya, entah tentang efek samping untuk monitoring di rumah ya, seperti itu.
Dan kemudian kita penelitiannya kan juga ada yang diberikan buklet, ada yang diberikan dalam bentuk audiovisual, dipaparkan melalui video, dan juga diberikan semacam kita namakan kalender kemoterapi ya, kalender kemoterapi di mana itu isinya salah satunya adalah memonitoring efek samping di rumah. Nah ini kita belum publish ya, ini masih ditulis dan memang memberikan efek samping, memberikan respon yang positif pada distresnya dan juga self efikasinya. Ini sudah major efficiency. Jadi semoga sebentar lagi bisa publish sehingga bisa di-share benefitnya untuk semuanya. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Jadi sebenarnya sedang ada pilot terkait ke sana, masih ongoing dan juga sedang bukan pilot ya, sudah selesai penelitiannya, sedang ditulis, sudah ada revisi dari sudah disubmit, semoga segera dipublikasikan seperti itu. Sudah disubmit, udah di review, udah ada hasilnya, tinggal direvisi, insya Allah saat publish. Amin. Oke, baik. Sepertinya diskusinya semakin menarik. Masih ada pertanyaan yang lain dari audiens yang masuk? Baik. Oke, sebentar. Saya cross check dulu apakah ada pertanyaan. Tadi beberapa catatan saya ternyata sudah dilontarkan juga, jadi tidak akan saya ulangi untuk pertanyaannya. Saya konfirmasi lagi apakah ada pertanyaan yang masuk dari peserta, baik melalui aplikasi atau live streaming YouTube. Bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, kami persilakan. Saat ini kita berada pada sesi diskusi dengan pembicara dan juga pembahas Bu Kristanti dan juga Bu Santi. Bisa bisa memberikan pertanyaannya melalui aplikasi GoToWebinar ataupun YouTube streaming seperti itu. Sepertinya ada pertanyaan yang masuk, jadi kami coba sampaikan Bu Yani, Bu Tanti dan juga Bu Santi seperti itu. Pertanyaan dari Ibu Dewi Gayatri. Mohon bertanya bagaimana bila ada pasien kanker fase kemoterapi di minggu pertama dan ketiga kan harus cek lab rutin. Apakah bisa dilakukan saja di lab terdekat kemudian dilaporkan melalui WA? Apa yang dilakukan bila terjadi mual atau lemes yang berlebihan pada pasien? Apakah harus ke rumah sakit atau klinik terdekat? Terima kasih. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Bu Santi untuk merespon pertanyaan dari Ibu Dewi Gayatri. Mungkin nanti setelah dari Bu Santi, Bu Kristanti dan juga Bu Haryani bisa memberikan respon dan tanggapannya. Monggo Bu Santi. Saya rasa Bu Santi karena Bu Santi betul. Nggih, jadi untuk kesempatan menjawab pertama kami berikan kepada Bu Santi nggih. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya ya. Apakah bisa dilakukan laborat pasca kemo di lab terdekat? Bisa saja. Akan tetapi begini, kalau misalnya pasien itu menggunakan BPJS gitu ya, berarti dia harus siap untuk membayar laboratnya seperti itu. Karena yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan laborat yang bisa diklaim BPJS hanya di Sarjito seperti itu. Pada prinsipnya bisa, mau dilakukan, kalau yang pasca kemoterapi yang di minggu pertama ya, yang 1 minggu itu bisa dilakukan di puskesmas ya, karena hanya melakukan pemeriksaan laborat yang rutin, yang kecil saja, cek laborat yang kecil, HB, AL, AT. Tapi kalau misalnya yang akan persiapan kemo, itu memang untuk beberapa puskesmas, kadang-kadang belum mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan kimia darah, jadi harus dilakukan di laborat swasta atau sekali lagi bisa dilakukan di Sarjito seperti itu. Nah, kalau misalnya dilaporkan melalui WhatsApp bisa atau enggak, itu nanti tergantung dari masing-masing DPJP-nya seperti itu. Ada yang memang lebih prefer untuk perlaporannya lewat WhatsApp, kalau misalnya hasilnya baik, nggak usah ke sini kayak gitu. Tapi ada juga yang memang harus bertemu dengan dokter penanggung jawab perawatannya. Dan ini juga kaitannya juga dengan ini ya, beberapa regimen kemo, karena memang ada yang harus dipantau laboratnya secara ketat, karena dia efek sampingnya cukup cukup berat pada ini merusak sel-sel jaringan darahnya itu. Jadi sekali lagi tergantung dari dari regimen kemonya, kemudian dan untuk pelaporan lewat WhatsApp itu juga tergantung kebijakan dari masing-masing dokter penanggung jawabnya. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi ketika Ibu Bu Dewi ini kontrol atau misalnya mengantarkan keluarganya untuk kontrol, ditanyakan bisa nggak sih dok kalau saya laporannya lewat WhatsApp kayak gitu.
Akan tetapi kalau misalnya yang menjelang kemo ya tetap harus ke rumah sakit, karena sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa itu harus dinilai performa pasiennya, layak enggak untuk kemo berikutnya seperti itu. Dan juga kaitannya dengan administratif mengurus obat dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya terjadi mual atau lemas yang berlebihan pada pasien, ini kalau misalnya sudah tahap sangat berlebihan kayak gitu ya lebih baik kontrol saja seperti itu. Misalnya sampai nggak bisa makan, minum saja kembali kayak gitu. Nah itu memang sangat perlu untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan karena kalau misalnya tidak ada asupan yang masuk baik itu cairan maupun makanan ataupun nutrisi yang masuk kayak gitu, nanti bisa berbahaya untuk pasien jatuh pada kondisi yang shock seperti itu. Jadi kalau misalnya terlalu lemas itu lebih baik kita sarankan untuk untuk segera periksa kayak gitu, nanti mungkin bisa didukung ya dengan penggantian cairan, misalnya dengan pemasangan infus, baik itu berupa cairan maupun nutrisi kayak gitu. Dan kalau misalnya ini sepertinya sedang tahap kemoterapi ya, kalau misalnya ini kemoterapinya di Sarsito mungkin bisa dilihat ya Bu untuk untuk di jadwal kemoterapi itu di sebaliknya ada keterangan. Kalau misalnya terjadi mual harus ngapain, kalau misalnya terjadi lemas harus ngapain, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari seperti itu. Mungkin bisa sambil dibaca, dicoba dulu tips-tipsnya. Kalau memang sangat tidak efektif atau misalnya itu memang keluhannya cukup berat, itu bisa segera saja ke fasilitas kesehatan. Kalau misalnya memang kuat untuk mencapai rumah sakit yang mengemo, silahkan ke rumah sakitnya. Tapi kalau misalnya tidak kuat, terlalu lemah, bisa ke fasilitas kesehatan yang terdekat seperti itu. Terima kasih. Nanti kalau misalnya sudah kondisinya membaik, baru kembali ke dokternya. Terima kasih. Oke, jadi memang dikembalikan terutama ke dokter yang merawat nih. Dan mungkin tadi saya ingat dari slide-nya Bu Santi tadi di akhir-akhir salah satu tindak lanjutnya adalah karena ini bagian dari telehealth ya, telemedicine yang juknisnya atau penerapannya itu harus disepakati dulu. Nah, seperti itu. Memang sedang dalam tahap pengembangan untuk telehealth ini, telemedicine untuk konsultasi dan juga pelaporan tadi hasil lab seperti itu kepada dokter yang merawat dan juga perawatnya seperti itu. Dari Pak Anggi, Bu Tanti, ada yang mau disampaikan? Monggo. Saya sangat menggaris bawahi apa yang Bu Tanti tadi itu memang menangani pasien sehari-hari. Tapi saya ingin menambahkan informasi. Contohnya kalau bisa pasien yang kemoterapi sebelum kemoterapi sudah mendapatkan amat sangat dan tim sebetulnya termasuk harga beberapa mahasiswa perawatan UGM sudah mengembangkan kaligrafi yang tentunya bermanfaat bagi setiap yang akan kemoterapi. Sudah sangat paham apabila sekarang terkendala karena pandemi COVID, lalu mereka untuk datang ke rumah sakit untuk melaporkan hasil. Saya rasa kalau urgent lalu kirimkan ke WhatsApp nanti tergantung itu bisa memahami situasi dan mau menerima WhatsApp itu sebagai laporan dan untuk respon misalnya hasil jelek dan segera mengingatkan pasien kontrol. Itu aja saya. Oke, jadi memang sekali lagi penekanannya pada tadi nggih untuk edukasi dan juga pada saat edukasi itu juga ada poin untuk mengingatkan, reminder gitu nggih. Kapan kontrolnya, kemudian kalau memang itu sudah menunjukkan gejala-gejala yang itu ke emergency, segera kontrol atau ke layanan terdekat seperti itu. Ada tambahan yang lain atau cukup? Ini aja tambahannya. Jadi tadi berarti kan dapat disimpulkan tadi saya juga yang Pak Anggi highlight bahwa
itu masih tergantung dari DPCP-nya ya. Artinya belum ada semacam apa namanya kesepakatan gitu ya bahwa oh yang ini boleh pakai WA, yang itu belum boleh pakai WA. Artinya memang belum ada standar ya. Apakah dalam kondisi terutama pada pandemi ini ya masih belum ada standar ya yang apakah boleh dikirim lewat WA atau tidak gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari rekomendasi ESMO itu kan sebenarnya ada dibagi menjadi high priority, medium priority, dan low priority. Kalau yang tadi high priority memang yang dalam kondisinya itu unstable ya itu boleh kan kemudian pasien datang ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya kondisi tadi yang kondisi high priority, yang kondisi yang unstable, yang life threatening, mengancam nyawa itu kan memang harus datang ke rumah sakit. Tetapi dalam kondisi yang medium atau low bahkan yang low priority kan sebenarnya apa namanya bisa suspend ke rumah sakit ya karena benefit sama risikonya itu lebih tinggi risikonya ketika harus ke rumah sakit. Itu sih mau di highlight bahwa belum ada apa ya ini yang sama ya perlakuan yang sama. Padahal kalau misalnya kita merujuk ke aturan, maksudnya ke rekomendasi ESMO itu ada apa high, medium, and low priority. Itu aja sih. Oke, jadi memang harus ditentukan dulu skala prioritasnya kan seperti yang tadi disampaikan ada triase gitu nggih. Yang high priority pastinya harus mendapatkan treatment sementara yang lainnya diusulkan untuk ditunda seperti itu. Sesuai dengan tadi juga yang dibahas oleh Bu Yani pada hasil jurnal yang dipaparkan pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, sepertinya diskusi semakin sore semakin menarik. Tapi karena keterbatasan waktu, ini waktu di sini sudah menunjukkan pukul 3.29 dan kita sudah berada di penghujung acara. Jadi dari diskusi kita pada sore hari ini, tadi kita dapat belajar bahwa ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh pasien-pasien kanker selama masa pandemi COVID ini. Ada masalah terkait dengan kurangnya informasi, ketidakjelasan ini mau dilanjutkan apa tidak untuk treatmentnya, bagaimana dampaknya, seperti itu. Termasuk juga beberapa hal yang bisa dilakukan, yang disampaikan Bu Kristan tadi terkait dengan supportive care need-nya, informasi yang tepat, senada juga yang disampaikan oleh Bu Santi dari RS Sarjito seperti itu. Kemudian juga melakukan edukasi dan telehealth yang memungkinkan seperti contoh yang ada di jurnal melalui WhatsApp seperti. Tinggal follow up berikutnya adalah bagaimana tindak lanjutnya sehingga pelayanan kesehatan di mana kita perawat yang berada di garda terdepan ini bisa memberikan kontribusi yang positif untuk pasien selama masa pandemi ini. Tentunya untuk pasien-pasien dengan kanker atau yang sedang menjalani kemoterapi, radioterapi ataupun terapi target yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Sebelum kami tutup, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pembicara pada sore hari ini, Bu Haryani. Kemudian terima kasih juga Bu untuk Ibu pembahas 1 Bu Kristanti dan juga Bu Santi seperti itu, sehingga membuat diskusi dan juga bahasan pada sore hari ini sangat menarik dan bisa untuk diikuti seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin karena sudah selesai untuk berdiskusi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan diskusi pada sore hari ini, baik melalui aplikasi maupun live streaming. Nanti untuk acara berikutnya bisa tetap mengikuti agenda-agenda menarik dari Cochrane Indonesia. Dari mewakili panitia yang bekerja, kemudian para pembicara dan juga pembahas pada sore hari ini, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada gangguan koneksi sehingga kurang nyaman seperti itu, mohon dimaafkan. Kami akhiri untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktu menyimak acara pada sore hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.